Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Tegar Dharmapura dengan NIM 19180111039 dan rekan saya Julianus Bramega Yuwono dengan NIM 191801114. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai artikel review yang telah kami lakukan. Jadi di sini kami mengambil artikel dengan judul Challenges of Opportunities in IoT Healthcare System, a Systematic Review. Next. Adapun pendahuluan daripada artikel yang telah kami ambil di sini menjelaskan mengenai Internet of Things yang diadopsi secara luas dalam banyak hal kehidupan. Teknologi IoT sangat berkembang dalam kehidupan di berbagai bidang, salah satunya di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, IoT ini sangat efektif untuk memberikan pelayanan darurat pada pasien. Untuk itu, aplikasi e-health pada berbagai sisi kesehatan seperti deteksi dini, pemberitahuan darurat, rehabilitasi dengan bantuan komputer sudah sangat banyak dikembangkan, yang dapat terlihat di riset-riset yang sudah ada sebelumnya. Dan juga sistem perawatan kesehatan ini berbasis Internet of Things dianalisis karena IoT ini berkembang pesat dalam sistem perawatan kesehatan seperti pemantauan kesehatan, program kebugaran, dan lain-lain. Jadi IoT ini dalam healthcare system sangat efisien dalam memonitor dan melakukan pelacakan untuk meningkatkan manajemen manusia di dalam bidang kesehatan. Next. Adapun kelebihan daripada sistem perawatan kesehatan menggunakan IoT ini, yang pertama adalah teknologi IoT menyediakan layanan darurat dan efektif kepada pasien. Yang kedua, aplikasi e-health mampu untuk mendeteksi dini masalah medis. Yang ketiga adalah sistem penyediaan pemantauan pelacakan yang efisien untuk membantu peningkatan pengelolaan pasien. Serta yang terakhir adalah menyediakan fasilitas dari berbagai sumber daya seperti fleksibilitas, integrasi layanan, dengan penyimpanan data yang dapat disaklakan, memproseskan paralel, dan masalah keamanan yang lebih bisa dideteksi lebih awal. Next. Namun ada beberapa kekurangan yang harus kita perhatikan dalam sistem perawatan kesehatan berbasis IoT ini. Yang pertama adalah perangkat yang dapat dikenakan sensor ditanamkan pada pasien memiliki pasokan baterai yang sangat terbatas sehingga memerlukan daya yang tinggi. Yang kedua adalah pengisian baterai yang harus sering dilakukan sehingga agak memiliki suatu keribetan tersendiri dalam pengerjaannya. Yang ketiga yaitu adalah konsumsi energi pada pusat cloud yang besar sehingga meningkatkan biaya komputasi cloud. Yang terakhir adalah masalah terhadap keamanan, yaitu berupa peretasan data. Oke, next. Adapun di sini mengenai dengan arsitektur IoT dan perawatan kesehatan aplikasi yang dijelaskan. Jadi di sini IoT adalah teknologi yang berkembang di lingkungan internet yang dalam berhubungan dengan objek yang terhubung secara real time. IoT sangat populer di banyak industri karena dapat mengubah objek yang sederhana menjadi sebuah objek pintar. Pada bidang kesehatan sudah dipantau sangat lama yang dikhususkan pada administrasi dan layanan klinis. Untuk informasi fisiologis pasien, pasien akan dihubungkan dengan sensor dan datanya langsung terkait dengan perangkat kontrol yang diteruskan ke unit pemantauan kesehatan. Banyak riset yang juga menggunakan cloud untuk mengelola data dari pasien dan meningkatkan keamanannya. Tetapi hal penting dalam integrasi adalah keamanan karena saat menangani transmisi data dari sensor ke pusat cloud sangat berpotensi untuk hilangnya integritas dan kepercayaan membuat kualitas data yang diterima perangkat menjadi berkurang atau menjadi rendah. Jadi cloud merupakan sebuah lingkungan terdistribusi yang merupakan pilihan terbaik untuk menyimpan data karena fleksibel untuk merawat pasien dari jarak jauh. Dengan adanya keuntungan ini, IoT dan cloud mulai saling melebur dan memberikan kompleksitas dalam pengiriman dan penerimaan data. Jadi dalam integrasi cloud sendiri itu ada, maksudnya arsitektur IoT ini ada 3 tipe layer dan 5 komponen penting. Jadi di sini untuk lapisan yang pertama ada lapisan konsumen, jadi digunakan untuk mengumpulkan data dari pasien, jaringan sosial, dan layanan kesehatan cerdas. Yang kedua ada penyedia layanan. Di sini lapisan penyedia layanan ini adalah mereka yang menyediakan layanan baik berupa fisik, sumber daya, manajemen layanan, virtualitas, dan keamanan serta privasi pasien. Yang terakhir adalah lapisan pengelola layanan, di mana lapisan terakhir merupakan lapisan yang tengah, jadi penghubung antara penyedia layanan dan lapisan konsumen. Next. Jadi di sini ada yang namanya integrasi cloud. Bagaimana sih sebenarnya sistem cloud ini bekerja dari penyimpanan data? Jadi aplikasi yang mobile yang berbasis health monitoring, data akan tersimpan ke dalam sebuah platform yaitu cloud. Lalu kenapa riset-riset sebelumnya selalu memilih cloud? Jadi komposisi cloud ini menawarkan sebuah fleksibilitas, skalabilitas yang lebih banyak sumber daya untuk memproses data. Sejak IoT ini berkembang menggunakan sebuah sensor, data yang sangat cepat dan sangat banyak. Cloud menjadi sangat efektif dalam kedatangan data yang banyak ini dan dapat mengubah format data fisiologis pasien menjadi format berbeda di cloud.
Jadi untuk komponen cloud ini ada 3, yaitu pertama IoT Medical Device User Subsystem, yang kedua ada Cloud Subsystem, yang ketiga ada Alert Generation. Setelah subsistem menyelesaikan pengumpulan data dari berbagai medis IoT, maka akan dikirim ke subsistem cloud untuk melakukan diagnosis yang akan berdasarkan pada tanda-tanda emergensi yang langsung mengirimkan pesan kepada pihak dokter, rumah sakit, dan pengasuh sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan terkait dengan keamanan di IoT. Jadi keamanan atau security menjadi perhatian utama di IoT karena hacker akan sangat mudah mengakses data dari sensor, sehingga akan sangat penting untuk menganalisis metode keamanan terkini yang digunakan dari riset-riset sebelumnya yang telah ada. Metode yang sering digunakan ada 2. Yang pertama, penempatan data berorientasi IoT dengan pelestarian privasi bernama IDP menggunakan algoritma genetik penyortiran non-didominasi 2 atau NSGA2. Jadi dalam metode yang digunakan ini, tujuan paling utama adalah mengoptimalkan waktu dari akses data, meningkatkan pemanfaatan sumber daya, dan mengurangi konsumsi energi dengan memenuhi pembatasan privasi data. Kemudian teknik kedua ada teknik enkripsi identifikasi frekuensi radio dan geometrik. Untuk metode ini dapat digunakan untuk menjadi pengembangan kerangka kerja untuk privasi data berdasarkan sistem keamanan berbasis biometrik dengan sistem pemantauan kesehatan yang dapat digunakan dengan sumber daya yang cukup terbatas. Sehingga secara logika sumber daya yang cukup terbatas akan lebih mudah kita untuk melihat keamanannya. Next. Kemudian untuk analisis kuantitatif dari paper ini, di mana merupakan artikel yang berupa systematic review, telah didapatkan, kesimpulannya dapat didapatkan IoT itu dapat diterapkan pada sistem perawatan kesehatan. Dan saat ini memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memantau kondisi dari pasien. Serta sistem perawatan kesehatan berbasis IoT sangat membantu dalam memantau penyakit jantung pasien dan efisiensinya dapat ditingkatkan untuk peringatan darurat medis dengan menggunakan pembelajaran mesin. Next. Kemudian ada beberapa tantangan dalam perawatan kesehatan menggunakan berbasis IoT ini. Yang pertama ada beberapa perangkat yang dapat dikenakan seperti sensor membuat tidak nyaman bagi tubuh pasien. Seperti yang kita ketahui, IoT perlu adanya sensor di dalam tubuh pasien, tetapi belum adanya sensor yang dapat memberikan kenyamanan yang mutlak kepada pasien. Dan yang kedua ada kualitas data yang terganggu karena noise. Data yang dikirimkan dari sensor ke perangkat kontrol selanjutnya dikirim ke pusat pemantauan akan mempengaruhi kualitas data tersebut karena adanya noise. Arsitektur yang lebih baik seperti yang telah dijelaskan di atas akan dapat meningkatkan kualitas data ketika melakukan pengiriman. Yang ketiga adalah analisis EKG memerlukan analisis yang meningkatkan biaya dan kesalahan. Untuk monitor kesehatan yang berhubungan dengan EKG, sebagian besar riset yang telah ada melibatkan analisis sinyal dengan cara yang diawasi. Hal ini akan menjadikan biaya lebih meningkat dan menghasilkan kesalahan dalam pendeteksian. Dan yang keempat, semakin banyak sensor, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Itu sudah cukup masuk akal. Yang kelima, jumlah IoT yang banyak memakan banyak ruang penyimpanan. Maka dari itu kita perlu mengintegrasikannya dengan cloud seperti yang telah kami bahas tadi dan ada di dalam artikel ini. Yang keenam, sulit menerapkan teknik enkripsi pada perangkat yang mudah diretas. Sulit menerapkan teknik enkripsi ini berhubungan dengan keamanan dan sekuritas dari IoT itu sendiri yang telah kami bahas tadi, yang terdapat dalam artikel ini. Next. Untuk kesimpulannya, IoT dapat secara efisien memantau pasien dari daerah terpencil dan memberikan layanan darurat. Tujuan utama dari pekerjaan tinjauan inilah untuk menganalisis berbagai kegiatan penelitian yang terlibat dalam sistem perawatan kesehatan berbasis IoT. Sebagian besar penelitian yang ada memiliki efisiensi yang sangat baik dalam memantau pasien dan memberikan datanya ke pusat pemantauan. Beberapa penelitian lain juga melibatkan pemantauan EKG dapat menggunakan metode pembelajaran mesin untuk dengan mudah memprediksi gejala dari beberapa penyakit. Kemudian penelitian lain juga mengatakan bahwa meminimalkan konsumsi daya dengan menggunakan algoritma optimasi dapat dilakukan. Serta privasi yang berhubungan dengan sekuritas ataupun keamanan dari pasien itu sangat penting karena sangat rawan terjadinya peretasan oleh hacker. IoT dalam penghujungnya itu dapat lebih ditingkatkan dengan meningkatkan keamanan, fleksibilitas, dan efektivitas konsumsi daya yang dapat digunakan dengan integrasi dengan cloud seperti yang telah dibahas di dalam artikel ini. Next. Baik, sekian presentasi terkait dengan artikel review yang telah kami lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.